Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar memahami tentang passive voice. Are you ready guys for this materi? Nah, jika kalian sudah siap, jawab ready dengan keras ya. Oke? Are you ready guys for this materi? Oke, good. Sebelumnya, mari kita mengenal dulu apa itu aktif dan pasif. Active voice adalah bentuk kalimat yang fokus pada pihak yang melakukan aksi atau door of action. Sedangkan passive voice adalah bentuk kalimat yang berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut atau receiver of action. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata kerja yang berawalan di seperti disapu, disetir, dimakan, dan sebagainya itu termasuk dalam passive voice. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Di sini terdapat contoh kalimat aktif dan juga contoh kalimat pasif. Contoh kalimat aktif, misalnya dalam My mother cooked some food, subjeknya yaitu my mother adalah pelaku aksi atau tindakan. Kemudian dirubah menjadi pasif menjadi some foods are cooked by my mother. Subjeknya di sini berubah menjadi some foods yang merupakan adalah penerima aksi ataupun hasil daripada suatu tindakan. Tindakannya berupa cook. Nah, tapi perlu diingat juga, hanya kata kerja bentuk transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek yang bisa dipakai dalam passive voice, bukan intransitif atau kata kerja tidak membutuhkan objek. Kata kerja seperti go misalnya tidak bisa dipakai dalam passive voice karena termasuk intransitif. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut. Pada kalimat aktif ada she ate the bird dan kemudian dirubah menjadi kalimat pasif menjadi the bird was eaten by her. Pada kalimat aktif, objeknya adalah the bird, tetapi ketika dirubah menjadi kalimat pasif, maka the bird menjadi subjek. Kemudian, pada kalimat aktif, verb apapun itu akan menjadi verb 3 pada kalimat pasif. Contohnya di sini adalah ate yang merupakan verb to atau past pada kalimat aktif dirubah ke eaten pada kalimat pasif. Sebelum verb 3 pada kalimat pasif, kita berikan to be. Kemudian, she pada kalimat aktif, kita rubah menjadi by agent atau objek pada kalimat pasif. Sebelumnya, perlu diketahui juga kenapa kita menggunakan kalimat aktif dan kenapa kita menggunakan kalimat pasif. Nah, biasanya kita menggunakan kalimat aktif karena pelakunya diketahui. Sedangkan beberapa alasan kenapa kita menggunakan kalimat pasif adalah karena yang pertama, pelaku tidak diketahui. Contohnya, the school was established in 1983. Artinya, sekolah ini didirikan pada 1983. Di sini tidak diketahui siapa pendiri dari sekolah ini. Kemudian yang kedua adalah pelaku tidak dianggap penting. Contohnya, the bread was made in Korean market. Atau roti dibuat di toko Korea. Di sini sudah jelas siapa yang membuat roti, kalau tidak chefnya pasti penjualnya. Jadi tidak perlu disebutkan lagi. Nah, yang ketiga adalah pelaku sengaja tidak disebutkan. Contohnya, the television was left on all night atau televisi menyala setiap malam. Di sini kita tahu siapa pelakunya, tetapi sengaja untuk tidak kita sebutkan pelakunya. Yang keempat adalah fokus pada penerima atau hasil perbuatan, bukan pelaku. Contohnya, this cake was made by me. Di sini, this cake disebutkan terlebih dahulu karena kita ingin fokus pada penerima atau hasil dari perbuatan itu, bukan si pembuatnya. Nah, sekarang kita masuk pada tenses forms of passive. Perlu teman-teman ketahui, walaupun tenses ada 12, ada juga menyebutkan 16, tapi tidak semua tenses punya bentuk pasif. Hanya 10 tenses saja yang menggunakan pasif. Sebelumnya, perlu diingat kembali bahwa untuk dasar pasif adalah subject plus be plus verb 3 plus by agent. Contohnya, the bread was eaten by her. Nah, mari perhatikan tabel berikut ini. Ada base verb, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, dan infinitive. Pada base verb, ada contoh kata it yang merupakan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Dapat kalian lihat pada verb 2 dan verb 3, di sini mengalami perubahan kata dari ate ke eaten. Kemudian, contoh yang kedua adalah reach, yaitu regular verb atau kata kerja yang beraturan. Pada verb 2 dan verb 3, di sini katanya sama, hanya saja menambahkan kata id di belakangnya. Kemudian ada be, di sini pada verb 1, be itu adalah is am are,
pada verb to ada was, were, pada verb 3 ada being, pada verb 3 ada been, pada verb ing ada being, dan infinitif ada be. Di sini pada I itu verb one-nya adalah am, he, she, it, Tom atau yang termasuk singular countable noun, better atau yang termasuk uncountable noun, itu verb one-nya adalah is. Kemudian am dan is jika dirubah menjadi verb to maka menjadi was. You, they, we, book, our children atau yang termasuk plural countable noun, verb one-nya adalah are. Jika be, are ini dirubah menjadi verb to maka berubah menjadi were. Nah, ini adalah rumus dari active voice ke passive voice dalam ke-10 tenses tersebut. Kalian bisa mengaplikasikannya dalam kalimat sesuai dengan rumus yang tertera. Dan juga kalian bisa mencoba untuk mengerjakan soal yang ada di dalam modul.